juga menjadi anggota JARI pada divisi medis. Baik, tepuk tangan buat Dr. Kemudian di sebelah kanan saya, ini jagoan kita. Ini adalah Pak Anjar, SSTP, MS ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Divisi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemerintah Provinsi Jabar sejak tahun 2020. Jadi kalau menurut saya cocok banget ya kalau sekarang beliau menjadi bagian yang akan menyampaikan sesuatu berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh JARI. Sebelumnya, Pak Anjar ini adalah Kasubdit Kerjasama Pembangunan di Bapeda, kemudian Kasubdit Umum dan Kepegawaian Bapeda, dan salah satu yang lain adalah Kasubdit Kesehatan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bapeda. Itu ya Pak ya? Oke. Nah, itu barangkali perkenalan dari Pak Anjar. Tepuk tangan dong buat Pak Anjar. Kalau tadi saya ada yang terlewat, nanti bisa disampaikan kepada teman-teman. Nah, baiklah. Mungkin sesi yang pertama, saya akan meminta Dr. Ilsa, Dr. Ayu, dan Pak Anjar untuk terutama mungkin saya mohon maaf ke Pak Anjar, saya akan meminta Dr. Ilsa dan Dr. Ayu dulu memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh JARI. Maka Dr. Ilsa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan. Jadi kalau Dr. Ayu hasil penelitian, kalau saya hasil kegiatan sebetulnya. Jadi kegiatannya apa aja yang kita sudah lakukan? Memang ada suatu hal yang positif yang kita perlu syukuri, bahwa kita sudah berhasil mengambil data tentang pengetahuan sikap dan perilaku. Yang pertama di Indonesia saya bilang tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena biasanya tuh hanya jumlah kasus ya. Dan saya juga memberikan pemahaman yang positif tentang meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan. Artinya orang sudah berani itu karena jaga cekas itu ya. Orang sudah berani lapor, orang sudah berani 10 berani itu. Tapi kan sekarang yang kita ingin, yang kita dapatkan yang berbeda ini adalah uraiannya atau buktinya, faktanya. Ada nanti Bu Ayu akan lebih mengelaborasi tentang hasilnya, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ini bukan gambaran Indonesia, gambaran Jawa Barat, maupun gambaran Kota Bandung. Ini hanya ilustrasi, karena kita hanya mengambil data dari 2 wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Garuda di daerah Anjen dan Puskesmas Babakan Sari di daerah Kiara. Ya. Walaupun jumlahnya kita sudah sesuaikan, jadi ada umur, jenis kelamin yang mewakili wilayah itu. Artinya itu bisa dikatakan representatif dari masyarakat kita. Ya. Nah, ada 2 hal besar yang nanti Bu Ayu akan elaborasi, yaitu tentang apa saja sih hambatan administratif itu. Karena konon kabarnya menurut ahli dan literatur, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sebetulnya akar masalahnya adalah ketidaksetaraan. Dari mulai lahir, anak perempuan dikasih baju pink, anak laki-laki dikasih baju biru. Kalau anak perempuan, saya ingat waktu masih kecil begitu. Wah, itu aku cari tersiksa ya alih istri man, gitu ya. Gak boleh, no, saya cuma naik pohon jambu. Boleh keterampilan, ketua istri man, gitu ya. Jadi itu sudah menjadi suatu pendidikan, nilai perempuan dan laki-laki. Laki-laki jangan nangis, kamu kan laki-laki. Akibatnya sekarang banyak penyakit
peristiwa melanda laki-laki yang memegang kekerasan. Jadi sebetulnya gender itu katanya konstruksi dari sosial tentang bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana menjadi laki-laki. Nah, memang ada hal-hal yang perlu kita sadari juga bahwa perubahan dari suatu nilai itu tidak mudah. Walaupun kita sudah tahu, ternyata perubahannya susah. Jadi pertama kita mencari data juga dari pengetahuan sikap dan perilaku dari tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan juga apa ya? Pertama sibuk ya, apalagi di puskesmas sampai jam 2 sore itu mengalir orang-orang yang terbantu macam-macam. Jadi tidak sempat untuk merekam seorang ibu yang terus-menerus sakit mah, ternyata itu ada sesuatu di balik ininya ya, di balik pikirannya, di balik penanganannya itu, sehingga dia nggak bisa sembuh. Atau sakit pusing terus, diperiksa macam-macam, nggak ada kelainan. Ya, jadi ada hal-hal yang sebetulnya bisa ketahuan waktu seorang perempuan hadir di puskesmas atau di pelayanan fasilitas kesehatan dan lainnya, ke dokter praktek swasta. Itu ada dokternya di belakang kita, ya, yang ikut juga mengalami dan ternyata bingungan waktu menerima kasus kekerasan. Ya. Terus ini ya. Jadi kita sebetulnya melakukan action research untuk mendapatkan model pelayanan bagaimana untuk bisa orang-orang itu datang menceritakan, percaya pada tenaga kesehatan, menceritakan dan kita membantu mereka untuk untuk mengatasi. Tapi lebih jauh dari itu kita sebetulnya percaya adanya pencegahan primer. Artinya apa? Kita tidak perlu nunggu jadi korban gitu. Anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki diberdayakan supaya mereka ngerti bahwa menjadi perempuan dan menjadi laki-laki juga menjadi manusia dengan mengejar mimpinya. Katanya gini, ada orang yang lebih suka mengajari anaknya kejarlah mimpimu, karena mimpi tidak akan mengatakan pada suatu saat aku meninggalkan kamu, aku udah gak cinta. Kalau mengejar cinta tuh seperti itu, ya. Kalau mengejar mimpi tergantung pada kita sendiri. Jadi mengejar mimpi dan mengejar cinta boleh, tapi mengejar mimpi lebih penting. Gitu ya. Terus itu tadi saya berceritakan. Terus pengambilan data, kuantitatif, kualitatif, pelatihan. Pelatihan ini sesuai dengan buku pegangan yang kita dapat dari WHO. Pelatihannya itu partisipatif. Jadi tidak memberikan ilmu, tapi membantu orang bisa berempati pada korban. Kemudian ada sesudah pelatihan kita juga datang ke puskesmas dan pasien primer, bagaimana mereka setelah pelatihan itu bisa melayani masyarakat, dan beberapa di antaranya bahkan sudah bisa melakukan dan juga. Nah, kemudian terakhir kita juga mengambil data kualitatif sampai di tingkat kecamatan. Bagaimana persepsi pejabat petugas di tingkat kecamatan. Ada dua itu yang tadi saya ceritakan. Bagaimana itu terus aja. Apa sih sikap yang mendukung kekerasan? Ya, pertama adalah kalau laki-laki itu marah, tidak sengaja pukul istrinya. Kalau kita datang ke pesta pernikahan ya, ada pernikahan, biasanya perempuan itu harus sabar, gitu kan? Karena kadang banyak perempuan yang disakiti oleh suaminya, walaupun suaminya katanya cinta, gitu ya. Jadi udah dia jadi korban, dia disalahkan. Kemudian ada meninggalkan kekerasan. Misalnya perempuan yang dikatakan, kalau kamu mau balik lagi sama dia, berarti kamu masih bisa. Padahal kasihan sama anak, ketergantungan ekonomi, malu menjadi janda. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa dulu ada istilah janda, sekarang sudah diganti menjadi perempuan kepala keluarga.
Itu tadinya jadi tidak rumah janda tuh lecehin gitu, sekarang jadi perempuan kepala keluarga. Terus tidak perlu persetujuan. Contoh, kalau laki-laki itu meminta hubungan seks dengan istrinya nggak mau, tetap harus mau, tetap harus melayani, karena istri yang baik itu harus satu pada suami. Waktu kita juga cuci kaki yang mendekel, gitu ya. Terus hal-hal kesetaraan apa aja? Promosi tentang pola-pola gender yang seperti ya. Jadi perempuan harus punya anak. Kalau perempuan nggak punya anak itu nggak komplit gitu ya. Kemudian laki-laki itu pemimpin politik, pemimpin di perusahaan, pemimpin di organisasi. Itu laki-laki, ya. Itu yang sebetulnya kita anggap bahwa itu mengangkat kesananya. Di ruang privat, apalagi Undang-Undang Kesehatan kita tahun 2004 yang sudah direvisi tahun 2015 mengatakan kepala keluarga adalah laki-laki. Dari penelitian kita terungkap bahwa perempuan bisa jadi kepala keluarga kalau laki-lakinya kalau dalam keadaan khusus, misalnya laki-lakinya sakit. Jadi itu kan tidak setara. Padahal sejak tahun 1984 Indonesia sudah menandatangani CEDAW. CEDAW itu kesepakatan internasional tentang anti diskriminasi. Bahwa perempuan itu tidak boleh didiskriminasikan. Kesetaraan itu di sana, gitu ya. Tapi de facto-nya tetap perempuan itu laki-laki. Ya. Dan ada hal yang mengingkari tentang kesetaraan gender itu sendiri. Itu kok perempuan aja yang sudah membesar-besarkan masalah. Itu salah satu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Deti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya untuk mengatakan langsung saja kepada hasil penelitian kami beserta BP3KB, FK4 dan Yayasan Jari dan Stikers ya, Stikers dan saja. Jadi kami itu memiliki tiga target dalam penelitian ini. Jadi ada lapisan yang paling dasar yaitu masyarakat. Kami juga memiliki target kepada lapisan tengah yaitu institusi kesehatan, institusi organisasi masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian ada yang tingkat paling atas yaitu kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, termasuk orang-orang yang memiliki influence pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya seperti tokoh masyarakat seperti itu. Selanjutnya nanti akan ada capaian, hasil, dan terakhir tentu yang paling penting kenapa kita berada di sini adalah kami akan menyampaikan rekomendasi yang bisa diterapkan di berbagai lapisan masyarakat bahkan sampai ke tingkat pemangku kebijakan seperti itu. Next. Ini tadi layer-layernya ya, ada 3 layer. Next langsung. Tujuannya itu kami ini meningkatkan penurunan kasus kekerasan, pelayanan kasus terutama di fasilitas kesehatan primer seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Pilsa. Kemudian kami ingin meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku para pemangku kebijakan yang tadi berpengaruh di kota, provinsi dan di pasar teknis di lapangan seperti itu. Kami ingin meningkatkan pengetahuan perilaku dan sikap tenaga kesehatan juga untuk bisa identifikasi dan menangani kasus kekerasan. Selanjutnya kami ingin meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat tentunya dan meningkatkan juga upaya pencegahan kekerasan dan pelayanan di vaskes primer untuk kekerasan. Kita kembali lagi, apa saja sih yang dilakukan kepada tiap layer dari target kami ini? Yang pertama, kepada masyarakat, next. Ya, kami melakukan survei tadi sudah dijelaskan survei ini kenapa kami mau memilih kecamatan Kiara Condong dan Andir karena mereka ini memiliki jumlah masyarakat terbanyak kayak di Kota Bandung gitu. Jadi kami mikirnya ini lebih bisa merepresentasikan lah gitu sedikitnya gimana sih kondisi Kota Bandung. Kami randomisasi mendapatkan kelurahan Malaga dan kelurahan Bangkasari. Untuk jumlah minimalnya kami ambil 238 responden. Jadi kami lakukan langsung ke lapangan 2 wawancara ya. Ada 4 jenis questionnaire, ini isinya rata semuanya, cuman banyak yang bisa ditanyakan. Itu saja bedanya. Silahkan next. Kemudian kepada institusi kami melakukan tadi survei juga pengetahuan sikap dan perilaku nakes dalam penanganannya. Ini bukan hanya pengetahuan, tapi penanganannya juga gimana mereka siap atau tidak.
Kemudian melakukan juga pembentukan fasilitas kesehatan primer mampu penanganan KTPA. Apa itu fasilitas primer mampu penanganan KTPA? Berarti yang sudah terlatih ya, kami melakukan pelatihan, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi, dan kami juga membangun jejaring. Bukan hanya dengan institusi pemerintah saja, tapi dengan layanan masyarakat, layanan organisasi masyarakat lainnya yang berperan di bidang ini seperti psikolog, LBH juga dari hukum, kemudian ada dari pendamping sosial juga ya seperti itu. Next, kepada pemangku kebijakan kami melakukan FG, interview secara mendalam bersama pemangku kebijakan itu tadi provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan juga itu sampai ke tokoh-tokoh masyarakatnya. Next, nah di masyarakat apa saja yang kami temukan nih dari surveinya? Kalau dari sini saya menggambarkan overview-nya saja ya. Jadi secara umum pengetahuan masyarakat itu sangat bagus ya, sudah bagus ya tentang kekerasan. Bukan kekerasan terhadap perempuan, tapi kekerasan secara umum kayak dipukul, misalnya menusuk ya, pokoknya kekerasan yang umum kita, itu mah pidana gitu ya, mungkin itu mereka tahu itu kekerasan kayak gitu. Tapi kita lihat di atasnya, sikap terhadap kekerasan, pengetahuan sekarang kita pengetahuan tentang KDRT yang spesifik arah kekerasan perempuan itu kurang dari setengahnya tahu bahwa itu adalah kekerasan. Pada yang muncul secara menarik bagi kami adalah masih banyak yang belum menganggap kekerasan yang agresif itu adalah bukan kekerasan. Misalnya menguntit itu seperti apa namanya, nanya terus-terusan nanya gimana atau ngikutin orangnya kemana, itu tidak dianggap sebagai kekerasan. Kemudian ada juga apalagi pakai yang spesifik ya, selain kekerasan implisit. Oh iya, ekonomi ya tadi yang nggak ngasih uang misalnya, atau apa namanya yang melarang kerja gitu, yang melarang saya kerja, itu belum dianggap sebagai kekerasan seperti itu. Nanti ini bisa dianalisis lebih dalam lagi yang nanti kami akan publikasikan. Next. Kemudian terhadap yang berbau seksual ya, berbau seksual ini mereka alhamdulillah sudah ada yang lebih dari setengahnya ya mengetahui bahwa ini jenis-jenis pelecehan seksual. Tapi ada sikap yang kami temukan, salah satunya itu yang belum mendukung ke arah itu, seperti masih menormalisasi bercandaan atau komentar yang seksis, seperti misalnya bercandaan antara bapak-bapak misalnya, mohon maaf, nggak di sini enggak ya, bapak-bapak di kantor gitu lah mungkin ya, itu masih dianggap sebagai hal yang biasa atau bercandaan. Kalau bahasa Inggrisnya locker room talk, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau di sini kita belum ada istilahnya mungkin. Kemudian, nah ini yang penting adalah sikap tadi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ini ada kaitan kepada kesetaraan gender. Ini masih kurang dari 50% ini merasa bahwa laki-laki dan perempuan itu harus setara. Tapi nanti mungkin ini harus dianalisis lebih jauh lagi untuk mencari apa sih bagian mana aja yang mereka anggap sebagai ketidaksetaraan itu di mana aja gitu. Nah yang terakhir adalah sikap masyarakat sebagai saksi. Sikap masyarakat sebagai saksi. Nah ini sudah 43% ya, berarti hampir setengahnya mereka itu mengatakan bahwa akan melakukan sesuatu jika bertemu atau melihat orang yang mengalami kekerasan gitu. Tapi kemudian di sini masih banyak ya yang ragu ya, masih 28 dan 19% yang masih ragu atau tidak tahu mau gimana seperti itu. Ini yang nanti mungkin bisa dipakai untuk ditunjuk edukasi misalnya atau program yang akan dibentuk gitu. Ini bisa dianalisis lebih dalam lagi seperti itu. Misalkan next. Oke, nah kalau di sini sih kami mendapatkan apa saja? Kami itu mendapatkan ada hal-hal yang mendukung ke arah penanganan kita atau ke arah yang lebih baik terhadap kekerasan. Ada yang masih menghambat. Yang pertama yang menghambat itu pelatihan masih terbatas ya, informasinya masih terbatas di beberapa puskesmas, masih terbatas di puskesmas saja seperti itu, belum di fasilitas swastanya. Padahal kalau kita lihat fasilitas swasta itu lebih banyak, jauh lebih banyak, terutama fasilitas swasta yang praktek pribadi ya itu lebih banyak, lebih mencakup di sampai ke pelosok daerah. Nah
Dukungannya adalah yang pertama, dukungnya adalah saat kami melakukan pelatihan dari kurikulum WHO ini, kami mendapatkan bahwa dengan hanya 3 minggu pertemuan, 6 pertemuan dalam 3 minggu, kita dapat mendapatkan kenaikan pengetahuan yang signifikan nih dari peserta ini. Ini bisa dilihat di deskripsinya. Kemudian next. Untuk yang menghambat juga SDM-nya masih kurang, termasuk di fasilitas kesehatan juga, termasuk di tempat lain juga. Tapi yang mendukungnya dari monitoring dan evaluasi dan dari FGD dengan jejaring yang lainnya yang kami lakukan, itu ternyata banyak sekali profesional di masyarakat, gitu, di masyarakat yang tidak belum terjangkau, belum diajak kolaborasi seperti itu. Banyak sekali, seperti ya Yayasan Jari misalnya, ada LPH dan lain-lain, itu masih banyak yang belum saling kenal juga mungkinnya seperti itu. Nah, satu lagi adalah selain itu tadi saya sudah sebutkan bahwa sektor swasta, organisasi masyarakat belum dimasukkan ke dalam alurnya, gitu, masih alur saat ini kan masih birokrasi instansi pemerintah ya seperti itu. Nah, tapi meskipun begitu LSM dan LBH yang kita tahu ini tetap melayani gitu dengan dengan resource yang mereka miliki, tetap tidak jadi hambatan gitu bagi mereka. Jadi mereka ini sangat berpotensi untuk dimasukkan ke alur pelayanan untuk meringankan beban dari pemerintah misalnya untuk pelayanan kepada kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang lainnya adalah belum adanya dukungan infrastruktur dan finansial ini di fasilitas kesehatan ya untuk terkait dengan pelayanan kekerasan terhadap perempuan, itu belum ada dukungan yang cukup karena mereka jadi masih memakai dana-dana yang disisihkan untuk hal-hal lainnya gitu. Tapi tetap saja kita menemukan bahwa komitmen mereka ini, komitmen para nakes puskesmas, komitmen para orang-orang di LBH ini sangat tinggi gitu. Mereka tetap melayani, tetap melakukan pelayanan meskipun misalnya terbatas atau bahkan dengan kos sendiri misalnya seperti itu. Next. Nah, bagaimana yang kami temukan di pembicaraan next lagi? Kalau yang ditemukan di pembicaraan ini kami menanyakan gimana sih pengetahuan mereka secara umum terhadap kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender. Nah, pada umumnya mereka ini pengetahuannya sangat-sangat bagus, terutama yang sudah berkecimpung di lingkup ini gitu ya. Sikapnya juga dalam menindaklanjuti kasus sudah sangat gerak cepat dan sudah ada jejaringnya di antara mereka. Tapi poinnya adalah jejaring saat ini, terutama yang sektor swasta itu masih personal. Jadi kalau kenal baru bisa merujuk misalnya seperti itu. Itu yang dilakukan saat FGD dan interview. Kemudian dalam prakteknya mereka sudah melakukan sesuai yang ada di SOP ya, sesuai yang ada di SOP itu sudah terlaksana semuanya. Yang poin yang kami tangkap adalah sudah dilakukan, tapi monitoring lintas sektornya yang di luar dari misalnya kesehatan atau sosial itu belum dilakukan, belum ada yang dilakukan, itu yang kami tangkap. Next. Kita langsung menuju ke rekomendasi ini dari hasil kegiatan kami selama setengah tahun ke belakang. Apa saya bisa ditampilkan untuk penguatan, karena kami tujuan di sana penguatan sistem kesehatan dan jejaring lintas sektornya untuk penanganan kekerasan. Jadi yang pertama ini berdasarkan kalau di kesehatan ini building blocks, jadi apa sih bahan baku untuk penguatan sistem kesehatan. Yang pertama kami menyampaikan rekomendasi untuk memperkuat tenaga kesehatannya sendiri, kapasitas dan lain-lain. Kami akan menyampaikan juga tentang gimana caranya supaya bisa meningkatkan penyampaian layanan dan terutama kepada kepemimpinan dan tata kelola juga. Next. Untuk yang tenaga kesehatan, kami rekomendasi dari kami dari hasil penelitian itu bisa dilakukan pelatihan yang berkelanjutan. Jadi bukan pelatihan hanya sekali dalam 3 minggu misalnya, tapi bisa dilakukan berkala karena banyak sekali komponen-komponen dalam pelatihan itu yang tidak bisa tergali cukup dalam pertemuan yang singkat gitu. Jadi misalnya nanti tentang mendengarkan saja, misalnya nanti tentang bertanya saja, itu butuh waktu yang lebih, terutama untuk prakteknya ya, prakteknya mencobanya sendiri itu masih butuh bimbingan gitu istilahnya mas gitu.
kemudian itu dari pelatihan berkala dan kolaborasi kurikulum seperti itu. Jadi kurikulum yang kami pakai dari WHO ini juga sebenarnya mirip juga dengan yang ada di kurikulum Kemenkes, cuman beda metodenya. Kami ada role playing lebih detail dan dari WHO itu lebih menekankan untuk melihat kekerasan itu sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan hanya masalah sosial saja. Nah, kami juga merekomendasikan untuk melibatkan di sektor swasta itu karena respon para bidang praktek mandiri, respon para dokter praktek mandiri dan klinik swasta lainnya itu sangat-sangat antusias gitu dalam ikut pelatihan ini. Jadi mereka juga sebetulnya ingin bisa menangani, membantu para korban, cuman wadahnya gitu ya belum ada saat ini seperti itu. Next. Kita maju ke penyampaian layanan service delivery. Jadi penyampaian layanan ini kita gimana caranya supaya layanan yang kita miliki ini bisa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan gitu dan bisa sampai tuntas gitu ya pada dasarnya. Jadi rekomendasi kami adalah memperkuat tadi jejaring rujukan antara, tapi bukan hanya antara sektor publik dan swasta juga gitu. Jadi bukan hanya di pemerintahan saja, tapi juga melibatkan juga organisasi masyarakat lebih banyak lagi. Bukan hanya jejaring, tapi juga dukungan gitu, dukungan dari pemerintah juga untuk memastikan bahwa sektor swasta juga bisa bertahan dalam penanganan ini, jadi bisa terus menangani itu. Kita mengambil contoh adalah kolaborasi misalnya dilakukan dengan program TB. TB itu sangat kuat di kolaborasi swasta dan publiknya gitu. Kolaborasi lintas sektornya mungkin yang ditekankan di sini seperti itu. Kemudian mendukung tadi sudah saya sebutkan, mendukung peran sektor kesehatan juga, mendukung peran sektor dari swasta juga, dan memprioritaskan kebijakan moderasi seperti ini. Gimana caranya? Dengan ini melakukan survei kepada masyarakat. Survei ini bukan hanya sekadar mencari tahu aja mereka udah tahu sampai mana, tapi jika dilakukan secara berkala seperti yang dilakukan oleh Australia itu kenapa saya sebut Australia karena survei ini questionnaire ini yang kita adopsi dari yang telah dilakukan oleh Australia. Mereka sudah melakukan selama bertahun-tahunnya 7 tahun ya kalau saya dari 1995 ternyata lebih dari 7 tahun, dan mereka bisa menggunakan data itu sebagai data untuk dianalisis sebagai untuk evaluasi gitu. Program yang sudah dilakukan, intervensi yang sudah dilakukan, dan kebijakan yang ada di masyarakat itu sudah efektif atau belum, bisa kita didapatkan dari itu. Ternyata sudah selesai. Kebijakan kami di pemerintah provinsi Jawa Barat. Namun tadi juga saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Elsa, Bu Dr. Ayu. Memang saya mengetahui bahwa pelaksanaan penelitian ini dengan pemberian hibah yang cukup minimalis ya. Saya mengetahui agak minimalis dan juga sehingga itu sehingga mungkin ada keterbatasan, tapi ternyata saya lihat apa yang disampaikan, apa yang bisa diambil dari penelitian itu juga cukup komprehensif, dari cukup banyak yang bisa kita ambil. Sementara itu penelitiannya hanya dilakukan di 2 kecamatan di Kota Bandung. Nah, 20 puskesmas dan klinik swasta yang tidak salah. Ya, ada klinik swasta juga. Nah, yang saya yakin mungkin gambarannya di sini Kota Bandung. Pak Benke saya mungkin sambil jalan ya di next slide. Nah, ini gambarnya bahwa Kota Bandung itu sebetulnya yang kami lihat kasus kekerasan ini cukup banyak. Tapi yang kami lihat memang ini kan seperti fenomena gunung es yang bagaimana kita punya tugas untuk mengungkap kasus. Nah, kita lihat Kota Bandung yang kasusnya ini sudah banyak, masyarakat ini mungkin sudah berani speak up, teredukasi. Namun sementara ternyata masih banyak juga penelitian yang masyarakat ini masih tidak berani atau bingung untuk melaporkan. Sementara mereka sudah mengetahui kasusnya seperti apa. Tapi mereka untuk bersikap melaporkan, ternyata masih ada kendala di sini. Nah, apabila kita melihat di 2 kecamatan di Kota Bandung, seperti ini gambarnya. Mungkin ini juga akan menjadi berbeda ketika penelitian dari daerah-daerah yang lain. Maksud saya di Kota Bandung saja yang
masyarakatnya sudah teredukasi dengan baik, ternyata masih ada dan persentasenya masih cukup besar yang masih tidak berani untuk merespon. Sementara di sini juga kabupaten kota yang lain kalau lihat sebaran kasus jomplang sekali ya, Kota Bandung sangat besar. Nah, bagaimana jadinya ketika penelitian yang lain sikap mereka sekarang bahkan mungkin pengetahuan kalangan kedokteran juga masih minim ya. Nah, ini hanya kesimpulan sederhana saja gitu yang saya ambil. Memang berdasarkan tren kenaikan kasus ini semakin meningkat ya, dan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah semakin berani, sudah semakin mungkin juga layanan yang tersedia juga sudah cukup banyak, selain layanan yang disediakan oleh pemerintah, layanan yang berbasis masyarakat atau swasta, juga mungkin saluran-saluran pengaduan lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga kasusnya semakin meningkat. Dan paling banyak kasus yang terlaporkan itu kasus kekerasan seksual, kemudian kekerasan psikis dan juga kekerasan fisik. Oke, slide. Nah, ini beberapa highlight yang saya ambil dari Simfoni PPH untuk pengaduan penanganan kekerasan. Jadi beberapa data yang bisa saya sampaikan bahwa paling banyak kasus itu terjadi di lingkungan rumah tangga. Nah, ini juga menjadi sangat miris, sementara seharusnya kan lingkungan keluarga itu yang memberikan perlindungan ya, bagaimana peran seorang ayah atau seorang suami, istri melindungi anaknya. Tapi ternyata kasus kekerasan paling banyak itu terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan ranah private. Kemudian juga berdasarkan usia, di sini paling banyak memang usia anak. Kelompok usia itu di usia 13 sampai dengan 17 tahun. Kemudian berikutnya di usia 25 sampai 44 tahun, dan berikutnya lagi di 6 sampai 15. Tapi apabila kita lihat usia dewasa dan usia anak, kita jumlahkan memang paling banyak itu korban usia anak yang mungkin memang dalam kondisi yang rentan, yang tidak berdaya, tidak bisa melawan ketika menjadi objek daripada kekerasan tadi. Kemudian berikutnya itu pelaku. Nah, ini pelaku juga karena tadi kita data itu terjadinya sedikit banyaknya di lingkungan rumah tangga, ternyata memang pelakunya juga banyaknya itu dari istri, dari suami, dari orang tua, anggota keluarga, itu yang jadi banyak kejadian dengan pelaku. Nah, makanya ini mungkin peran-peran program-program penguatan keluarga yang juga menjadi penting ya, sebagai satuan terkecil di rumah, yang mungkin ternyata dari situ juga ternyata masih banyak permasalahan. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa komitmen Provinsi Jawa Barat diantaranya terkait dengan kasus ini. Seperti yang pertama, kami di Provinsi Jawa Barat itu sudah membentuk UPTD-PPA. Kami baru terbentuk di tahun 2020. Dan kami juga mendorong semua kabupaten kota di Jawa Barat itu membentuk UPTD-PPA. Jadi karena masih banyak atau masih ada kabupaten kota yang belum membentuk UPTD-PPA. Ya karena itu merupakan sebuah urusan wajib gitu ya, layanan dasar daripada pemerintah harus menyelenggarakan layanan untuk pengaduan atau pendampingan bagi korban kekerasan. Selain komitmen kami kita meningkatkan kampanye, kemudian mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pengaduan, dan juga kami sudah memiliki Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dan juga ada Perda 2 tahun 2023 ini masih baru, ini tentang pemberdayaan perlindungan perempuan. Jadi sebetulnya dasarnya sudah ada, tinggal mungkin nanti mengaplikasikannya seperti apa semata. Lanjut. Acak-acakan ya. Jadi ini juga sebenarnya undang-undang terkait dengan kekerasan juga sudah banyak ya, payung-payung hukumnya ada. Seperti pandangan saya di lingkungan perguruan tinggi, di satuan pendidikan, kemudian di tempat kerja, dan juga PMS seperti dengan bagaimana menanggapi ketika ada indikasi atau dugaan terjadi kekerasan juga sebetulnya kan sudah ada ya, tinggal nanti mengaplikasi seperti apa. Dan keterbatasan tadi seperti yang disampaikan dari penelitian itu, keterbatasan SDM, keterbatasan finansial juga yang memang itu yang terjadi, itu yang masih perlu menjadi perhatian, perlu menjadi prioritas gitu. Karena
kasus kekerasan ini jangankan 10, 100, satu saja kasus kekerasan karena itu sudah menjadi kejadian yang luar biasa yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, maka itu berikut dan di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini juga sebagai semangat baru karena di dalam undang-undang TPS nomor 12 tahun 2020 itu ada sebuah amanat untuk menyelenggarakan layanan terpadu. Nah, inilah yang menyatukan nanti semua layanan-layanan di yang ada itu diikat gitu ya melalui sebuah mekanisme layanan terpadu. Pada saat ini memang layanan terpadu peraturan pemerintah berkaitan dengan petunjuk atau pedoman pelaksanaan layanan terpadu ini masih dalam tahap harmonisasi di pusat, jadi bisa segera keluar dan ini mereformasi dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan. Nah, di dalam undang TPS ini ada amanat juga bahwa layanan terpadu ini dilaksanakan di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah. Di pusat itu dikoordinasikan oleh Menteri PPPA dan di daerah itu dilaksanakan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan atau anak dan juga diwajibkan setiap daerah membentuk PPPA. Oke, lanjut. Nah, ini hak-hak korban yang perlu kita penuhi. Jadi hak korban ini perlu diinformasikan dan perlu dipenuhi mulai dari pertama kali terjadinya kasus. Jadi ada hak atas penanganan, hak atas perlindungan sampai dengan hak atas pemulihan. Nah, jadi bukan hanya pada saat kasusnya saja berproses, tapi hak pemulihan pun ini seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemberdayaannya, restitusi ya untuk ganti rugi dan juga integrasi sosial juga ini menjadi hak yang perlu diberikan kepada korban. Jadi walaupun tadi kok layanan terpadu itu dilaksanakan, dikoordinasikan oleh pemangku perusahaan PPPA, namun untuk pemenuhan hak korban itu tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Bukan hanya pemerintah juga perlu dukungan dari semua stakeholder yang ada di masyarakat, institusi kepolisian juga dan lain sebagainya. Ini yang sangat menjadi kunci keberhasilan untuk pemenuhan hak korban ini. Oke, berikut. Nah, ini jadi untuk proses pelaporan. Nah, untuk pelaporan TPKS ini kami gambarkan jadi bukan hanya korban atau saksi sebetulnya yang bisa melaporkan. Kalau di sini tuh melaporkannya bisa ke Kementerian PPPA, nanti kan ada mekanisme rujukannya. Bisa juga ke daerah tuh, bisa ke PT DPPA, bukan hanya ke PT DPPA sebetulnya, bisa juga ke PT di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan lain-lain. Bisa juga langsung ke polisian. Nanti itu kan kami akan saling berkoordinasi. Nah, selain korban dan saksi itu sendiri sebetulnya dari tenaga medis atau tenaga kesehatan juga ketika ada dugaan kekerasan juga ini berkewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kami ya, kepada yang di kota dulu itu bukan hanya ke PDPPA, ke lembaga-lembaga lain juga itu mana informasi nanti akan ada mekanisme penjangkauan assessment untuk mengecek kebenaran daripada informasi tersebut. Nah, tenaga medis juga untuk dari psikiater, psikolog dan kerja sosial dan tenaga-tenaga ini yang mendampingi korban ini dilindungi dari undang-undang. Di dalam KPKS ini disebutkan bahwa pendamping korban itu tidak dapat dipidanakan sepanjang tidak mempunyai tujuan lain yang membahayakan kepada korban tersebut. Nah, ini ketika laporan yang diterima oleh instansi untuk menerima pengaduan tadi itu dalam kurun waktu 3 kali 24 jam itu harus melaporkan ke kepolisian ketika memang betul terjadi bentuk kekerasan dan ada juga perlindungan bagi korban dan juga saksi dari pihak kepolisian bisa mengeluarkan menetapkan itu perlindungan sementara. Perlindungan sementaranya bisa dilakukan oleh UPTD, PPH ataupun oleh LPSK. Nah, dan juga untuk membatasi gerakan pelaku dan tentunya itu ada mekanisme tersendiri ya di institusi kepolisian. Oke, berikut. Nah, ini penjagaan layanan terpadu. Jadi semangatnya nanti ke depan semua instansi yang memang berkontribusi dalam
lapas, pengadilan, kejaksaan, polisian dan semua ya yang berat itu akan tergabung di dalam layanan terpadu yang satu atap, apakah satu atap atau satu pintu itu juga kami memberikan cashnya. Nah kemudian juga tadi laporannya selain itu langsung ke UPTD yang di sebelah kanan itu yang merah tadi yang disebutkan kan untuk pengaduan, tetapi juga kami tahu di setiap daerah itu mempunyai relawan-relawan misalnya atau satgas yang sudah dibentuk, ataupun mungkin sekarang dengan adanya Permen 30 dengan 40 benar biasanya Pak yang di satuan pendidikan itu juga bisa melakukan pengaduan dan nanti itu informasinya bisa diteruskan ke kami di BPD PPH. Nah jadi kita berbagi tugas lah pada intinya dan itu semua dalam rangka untuk memberikan mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Oke, berikut ini lanjut saja. Next. Nah, ya, next. Nah ini contohnya kami nomor hotline ya kami kumpulkan dari kabupaten kota. Dan juga di sini ada nomor layanan hotline Sapa 129 yang bisa diakses secara nasional, gratis juga. Ini 1 kali 24 jam sudah ada operator yang tersedia. Nah, next. Nah, tapi juga Sapa 129 ini sudah diintegrasikan di setiap provinsi. Ini sudah di launching di 10 provinsi, salah satunya di Jawa Barat, bahwa nanti aparaturnya sudah tersedia di setiap provinsi untuk menerima pengaduan, dan juga ini sudah ada aplikasi berbasis Android dan juga di iPhone juga sudah tersedia. Itu bisa didaftar, bisa dicek berdasarkan lokasi ketika yang menghubungi misalnya mengakses itu dari wilayah di Jawa Barat itu akan langsung diterima oleh operator yang ada di Jawa Barat. Dan kami pun mengintegrasikan dengan yang namanya aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga yang memang lebih dahulu sudah disosialisasikan ke masyarakat, sudah dimiliki oleh para ketua RT di Jawa Barat. Itu ada aplikasinya Sapa Warga, semua layanan provinsi ada di situ, dan kami juga masukkan untuk layanan pengaduan kekerasan yang Sapa 129. Jadi ini juga harapannya untuk bisa lebih cepat lah gitu, kami bisa merespon ketika pengaduannya bisa banyak lah, seorang pengaduan bisa diakses gitu oleh masyarakat. Nah, terkait dengan latihan di layanan kesehatan, memang kami juga mengakui ya tadi dari hasil penelitian itu bahwa peningkatan kapasitasnya belum menjangkau ke klinik swasta ya. Memang kami juga ini ada program dari Kemenkes, mungkin dari Kemenkes sudah tidak asing lagi ya dengan hal ini. Jadi Kemenkes itu sudah melakukan pelatihan atau TOT kepada tenaga-tenaga di Kemenkes, termasuk di PPD ada beberapa yang sudah dilatih, dan kami sampai dengan saat ini sudah ada 9 kabupaten kota yang kami latih. Totalnya ada 360 orang, ada yang dari dokter, perawat, bidan, puskesmas. Ini ada modul, mungkin ada modul juga yang digunakan oleh Wijari, dan kami di sini kebetulan menggunakan modul Kemenkes gitu untuk melatih tenaga-tenaga kesehatan, dan harapannya bahwa semua puskesmas ini mampu untuk tata laksana KTPA. Juga harapannya itu 1 rumah sakit di Kabupaten Kota ini ada, tapi mungkin ini baru jalan kalau tidak salah di tahun dari awal 2023, dan ini masih berjalan, dan semakin banyak itu tenaga kesehatan yang bisa dilatih. Oke, lanjut. Cepat saja. Next, ini jabat sekas juga sudah banyak di sini ya. Nah, sebenarnya jabat sekas ini harapannya nanti yang bisa menjawab ketika masyarakat yang bingung harus berbulan apa 10 berani ini sebetulnya suatu gerakan, sebuah gerakan untuk mengedukasi masyarakat ketika mengetahui atau mungkin menjadi korban ini harus melakukan hal-hal minimal 10 berani ini gitu ya. Nah, di Jabar Cikas ini kami melatih atau mengumpulkan ada satgas Cikas yang memang masih terbatas di semua kabupaten kota.
Tapi di Satgas ini kita melatih, kita mengajar dari TPPKK. Kenapa TPPKK? Karena TPPKK itu ada di setiap desa kelurahan, bisa lebih menjangkau. Nah itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa TPPKK ini kita masukkan ke dalam Satgas Cekkas. Oke, lanjut. Ini beberapa kegiatan yang akan kami lakukan dalam rangka upaya pencegahan di lingkungan pendidikan sebagai respon dari Permendikbud 30/2021 dan Permendikbud 4/2023. Di antaranya kami juga ada untuk melakukan seleksi Satgas PPKS. Beberapa perguruan tinggi juga sudah kami lakukan, dan juga sosialisasi edukasi kepada anak-anak sekolah. Ada di SD, SMP, SMA juga itu sudah bertahap kita lakukan di tahun ini. Ini hanya sepintas saja beberapa program spesial perkawinan anak. Jadi ini moneter untuk motivator ketahanan keluarga, karena tadi kan banyak kasus yang terjadi di rumah tangga. Jadi waspada ini untuk bisa kembali keluarga. Nah, gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa kami juga sudah mencatat beberapa rekomendasi seperti ada di hasilnya khusus itu ada silaturahmi rakor antar lembaga pelayanan, penguatan lintas sektor, mekanisme rujukan, dan itu kami harapannya lebih ketika ini sudah atau sudah final ya mungkin ada dikirimkan kepada kami agar kami bisa direspon, dan nanti harapannya ya gambaran apa yang didapatkan ini bisa ditindaklanjuti oleh pengelola kebijakan yang mungkin bisa lebih tepat untuk menjawab kebutuhan kondisi situasi saat ini. Sekarang mungkin itu untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.